Nah, sebelum ibadah sekolah minggu pada pagi siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa biar Bang Martin yang pimpin doanya ya. Adik-adik lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah memberikan waktu kami untuk beribadah sekolah minggu walaupun kami beribadah dengan online Tuhan. Berkati kami di rumah masing-masing Tuhan supaya kami bisa fokus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Dan juga Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Berkati juga puji-pujian kami Tuhan. Berkati juga firman Tuhan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Bang Martin nih di ibadah sekolah minggu. Walaupun kali ini ibadah sekolah minggunya online, kita harus tetap semangat ya ibadah sekolah minggunya. Terus Bang Martin mau tanya nih, adik-adik ada yang udah pada sekolah belum? Atau masih pada sekolah online? Oh, masih pada sekolah online. Walaupun sekolahnya masih online, kita harus tetap semangat untuk belajarnya ya. Terus, Bang Martin mau tanya nih, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Oh, puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya kalau gitu. Sekarang Bang Martin akan memulai ibadah pada pagi siang hari ini. Kita angkat satu pujian. Oh, sukacitaku. Ada yang di rumah? Ikutin Bang Martin ya. Oh, sukacitaku, pam 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 saat ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam pam pam. Ayo sekali lagi, lebih semangat lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 saat ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Sekarang Bang Martin mau mimpin semua adik-adik untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Bukan hati pikiran kita. Mari kita angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, dan kita mulai lagu ini dari awal sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik yang di rumah masih lipat tangan dan tutup matanya ya. Ikutin kata-kata Bang Martin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh ibadah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk berkat pada pagi hari ini. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lawat kami untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke dalam firman Tuhan ya. Jadi, Bang Martin sekarang akan menceritakan tentang Petrus nih. Jadi siapin semuanya, matiin dulu HP-nya, terus ambil Alkitabnya, kita mau fokus membaca firman Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Udah pada pegang Alkitab kan semua? Nah, sekarang kita buka di Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya 1 sampai 10. Judul perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita mulai baca ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata,
lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik gimana? Udah pada baca Alkitabnya belum? Atau udah ngedengerin Bang Martin baca Alkitabnya? Nah, biar Bang Martin perjelas ya. Jadi, Petrus di sini dia mendoakan si pengemis itu. Ya, padahal dia kan nggak punya, karena dia nggak punya emas dan perak untuk dikasih ke si pengemis itu. Jadi dia mendoakan si pengemis itu supaya Tuhan bisa bantu dia untuk berjalan lagi. Tuhan bisa tolong dia untuk berjalan lagi karena kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Nah, setelah itu dia berjalan dan dia melompat-lompat kegirangan. Karena dia tahu dia dari kecil gak bisa berjalan nih. Dia berlompat-lompat kegirangan masuk ke dalam bait Allah dengan Petrus. Dengan kegirang-girangannya itu. Kian kemari dia berdiri, dia loncat, dia lari-lari gitu kan. Karena dia seneng baru pertama kali dia bisa berdiri nih. Seumur hidupnya, karena seumur hidupnya dia lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Nah, seketika itu juga orang-orang pada kaget. Wah, kan saya lihat tuh waktu itu dia meminta-minta di gerbang bait Allah. Dia meminta-minta setiap hari, dia sering dipapah. Semua orang takjub di situ. Dan mereka ikut memuji-muji Tuhan juga, sama kayak si pengemis tadi. Mereka semua ikut memuji-muji, memuliakan nama Tuhan di situ. Karena keajaiban yang Tuhan kasih. Nah, di situ kita bisa lihat dari pribadi Petrus yang dia berdoa tanpa ragu ke Tuhan, berdoa tak jemu-jemu ke Tuhan tanpa ragu. Akhirnya Tuhan jawab doanya, Tuhan kabulkan doanya. Begitu juga adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada teman, misalnya temennya minta bantuan nih, tapi adik-adik nggak bisa melakukannya, adik-adik belum bisa membantu mereka, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan supaya Tuhan bisa bantu teman adik itu, supaya mereka semua, teman-teman adik yang butuh bantuan, bisa dibantu sama Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Begitupun kepada orang tua, begitupun kepada saudara, adik-adik di rumah. Jadi kita harus berdoa tak jemu-jemu di hadapan Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan tak jemu-jemu. Berdoa itu nafas hidup orang percaya. Jadi kita harus berdoa tak jemu-jemu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan Abang Martin nyanyi di awal tuh, yang pas nyanyi "Oh Sukacitaku". Nah, di situ tuh ada satu kelinci warna pink. Nah, kelinci itu namanya Lulu. Mau kita panggil nggak Lulu? Panggil aja ya. Lulu. Lu. Oke. Nah, ini namanya Lulu. Lulu. Nama aku Lulu. Nah, jadi Lulu ini yang ngebantuin Bang Martin nyusun firman Tuhan, bikin videonya untuk adik-adik semua di rumah. Nah, Lulu ngerti nggak soal firman Tuhan tadi? Ngerti dong, Bang. Jadi firman Tuhannya harus gimana kitanya? Jadi, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, jadi kita harus berdoa bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan tak
dan tak jemu-jemu, Supaya apa? supaya apa yang kita inginkan bisa Tuhan kabulkan. Nah, benar. Jadi supaya Tuhan yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan, termasuk kita berdoa buat teman kita dan Tuhan membantu teman kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Abang sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk menutup ibadah kali ini, mari kita tutup dalam doa ya. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kata-kata Bang Martin ya. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini atas pagi yang indah ini dan firman Tuhan dan firman Tuhan yang baik buat kami. yang baik buat kami. Berkati Berkati kehidupan kami kehidupan kami seminggu ke depan seminggu ke depan agar kami agar kami bisa bersekolah minggu bisa bersekolah minggu di minggu depannya lagi. di minggu depannya lagi. Dan juga Tuhan Tuhan berkati semua teman-teman kami semua teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing. yang ada di rumah masing-masing. Semoga mereka sehat Semoga mereka sehat dan tidak kurang suatu apapun. dan tidak kurang suatu apapun. Dan kita Dan kita bisa berkumpul lagi bisa berkumpul lagi di gereja. di gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan berkati. Tunggu dulu. Jangan ditutup dulu videonya. Abang mau ngasih tahu nih. Jadi, Abang ngadain challenge buat adik-adik semua di rumah buat ngegambar Petrus. Ngegambar Petrusnya bisa dari animasi yang tadi ada di firman Tuhan ini, sekitar firman Tuhan ini. Jadi, nanti gambarnya itu digambar sama adik-adik semua. Ingat, nggak bisa dibantu sama orang tua. Harus pekerjaan adik-adik semua di rumah. Terus nanti hadiahnya rahasia. Pokoknya gambar yang bagus aja ya. Dadah.